Dasada Eswil, Kadis Pariwisata Nagekeo. Selamat pagi, Pak Sil. Selamat pagi, Ibu Christine. Iya, salam sehat, Bapak. Salam sehat. Ya, selamat pagi. Oke, ini sudah di tempat tugas ya, sudah di kantor? Kebetulan lagi on the way menuju ke kantor sekarang ini. Baik, minta waktunya Pak Pak Sil. Ya. Oke, baik Pak Sil, ini menarik ya, Nagekeo 1B Festival ini akan digelar di bulan Desember 2023. Nah, sejauh ini persiapannya ini sudah seperti apa nih Pak Sil? Baik, terima kasih Ibu Christine dan para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Pertama, kami terima kasih banyak untuk jumpa kita pagi ini. Kabupaten Nagekeo tahun 2023 ini menggelar sebuah event dengan nama Nagekeo 1B Festival atau dibaca lurus saja Nagekeo Onebe Festival. Tentu saja latar belakang yang pertama dari aspek kepariwisataan, tentu kita menjadikan event ini sebagai titik kunjung baik wisatawan lokal, wisatawan Nusantara, dan mudah-mudahan wisatawan mancanegara overland Pulau Flores masih sempat untuk mampir. Pegelaran ini akan terjadi tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023. Di samping itu juga perlu kami jelaskan bahwa event ini dengan nama Nagekeo Onebe Festival untuk pertama kali nama ini digunakan, sekaligus menjadi upaya Pemda Nagekeo melalui Dinas Pariwisata untuk masuk dalam kategori yang bisa dikurasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi, bahkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk masuk dalam kategori yang disebut dengan Karisma Event Nusantara. Dengan syarat bahwa bisa digelar 3 tahun berturut-turut dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku UMKM dan mitra strategis pariwisata. Sedikit saya gambarkan tentang nama ini yang sekaligus memberi spirit terhadap kegiatan ini. Yang pertama memang target kita adalah memfestivalkan Nagekeo sebagai sebuah nama dari sebuah kabupaten di Flores. Yang kedua, kita memfestivalkan 1B, memfestivalkan semangat persatuan di dalam setiap gerak pembangunan. Yang ketiga, kita memfestivalkan Onebe. Jadi B sebagai kerajinan tangan rakyat Nagekeo saat ini digandrungi oleh berbagai kalangan baik di Kabupaten Nagekeo maupun di luarnya. Yang kami bisa jelaskan bahwa B ini menjadi identitas Kabupaten Nagekeo dan juga sekaligus menjadi tanda martabat warga masyarakat Kabupaten Nagekeo. Dan kami melalui festival ini kami akan memperkenalkan secara masif tentang produk kerajinan rakyat B, yaitu tas anyam yang dikenakan oleh kaum pria. Demikian tentang sedikit latar belakang. Lalu kami jelaskan juga kegiatan ini, persiapan saat ini sudah sekitar 70-80%, melibatkan berbagai pihak, terutama para sponsor dan juga pelaku usaha kecil menengah yang terlibat di dalam event ini, dan juga komunitas-komunitas pegiat pariwisata. Acaranya dapat kami jelaskan bahwa pembukaan akan terjadi pada tanggal 5 Desember, diawali dengan parade budaya mengenakan busana adat Nagekeo lengkap B dan bola oka, lalu dilanjutkan dengan dero massal yang melibatkan sekolah-sekolah dalam Kota Mbayi, kemudian dilanjutkan dengan acara pembukaan, dan malamnya dilanjutkan lagi dengan pementasan. Tanggal 6-nya itu ada kegiatan lomba mewarnai dan lomba melukis untuk anak TK sampai SD sampai SMA. Lalu ada camping di Kampung Adat Sawah di Desa Labolewa untuk komunitas-komunitas pencinta alam dan komunitas-komunitas pegiat pariwisata lainnya. Lalu tanggal 7 kami gambarkan juga bahwa ada aksi tanam 1000 bakau di wisata mangrove Marasokot. Kemudian jam 2 sampai dengan jam 5 sore kami berupaya untuk menggelar bukan sekedar atraksi tanggung, tapi memang atraksi tinju adat yang benar-benar digelar dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam, melibatkan komunitas-komunitas pemilik atau tinju tradisional ini. Lalu pada malamnya dilanjutkan dengan kaijo, yaitu semacam tandak khusus di wilayah komunitas masyarakat adat Mbayi
dan sekitarnya, dan dengan tanda dari komunitas-komunitas adat tetangga. Baik. Kemudian penutupnya akan terjadi pada tanggal 7. Kira-kira demikian sementara yang bisa kami gambarkan, Bu Christine. Baik, Pak Hasil, luar biasa ya persiapannya ini sudah boleh dikatakan 95% seperti itu ya. Oke, tadi Anda sebutkan ada 1B, ini di balik nama memang ada arti tersendiri seperti itu ya Pak. Ini ide ini muncul pada saat mana nih sehingga kaitan dari kata bahasa Inggris kemudian ke kata bahasa daerah seperti itu ini jadi sinkron begitu nih Pak Hasil. Ya, terima kasih. Jadi nama ini kami jumpai dalam proses yang jelasnya pada awal tahun 2023 kita menggagas sebuah festival, tapi kita menyebut festival yang namanya punya makna dan arti yang bisa menggerakkan semua potensi yang ada. Jadi kami menemukan 1B dalam ungkapan bahasa Inggrisnya, dan juga kita membaca secara lurus namanya ONEB. Jadi ini melalui nama kami berupaya agar nama ini bisa membumi dan membekas, terutama di kalangan seluruh warga masyarakat, pencinta pariwisata, pencinta budaya, hingga dari nama 1B, one-nya itu yang kita kedepankan. Satu kesatuan begitu ya. Kesatuan itu menjadi hal yang memang mesti digerakkan untuk membangun era ini. Dan ONEB, ONE dan B-nya sendiri itu punya makna yang sangat dalam, khususnya secara budaya. B sebagai anyaman penanda identitas Nagekeo-nya, dan ONE itu sebagai dalam B yang artinya semua hal tidak mesti tidak bisa teruraikan, tapi sesungguhnya bisa diselesaikan. Kita kembali ke dalam diri kita, ke dalam B kita, dan semuanya bisa diselesaikan. Baik, dengan ini tidak perlu terlalu heboh dan geger, tapi masalahnya selesai. Oke, baik. Demikian. Baik. Tidak gambaran filosofis nama ini. Oke, baik. Ini secara tidak langsung mau memperkenalkan Kabupaten Nagekeo ya, bisa dikenal di seluruh seantero Nusantara bahkan internasional begitu ya. Betul. Oke, baik. Pak Sil, apakah agenda festival ini menjadi agenda tahunan atau seperti apa nih? Ya, sudah seperti saya katakan tadi bahwa untuk bisa meraih karisma event Nusantara yang dikurasi langsung oleh pemerintah pusat, event ini salah satu syaratnya itu adalah event yang tidak digelar sewaktu tapi continue. Dengan demikian ini menjadi event tetap tahunan. Kita berupaya agar dalam waktu 3 tahun ini tidak terputus sehingga bisa memenuhi syarat untuk diseleksi, dikurasi oleh pemerintah tingkat atas. Dengan demikian pembiayaannya dan seterusnya bisa didukung dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Baik. Yang kedua juga yang perlu kami temukan di sini, terima kasih banyak dukungan dari pemerintah kabupaten tetangga. Dalam hal ini yang terdekat adalah Ngada dan Ende. Teman-teman kepala dinas pariwisatanya sangat memberi support terhadap kegiatan seperti ini, dan juga bahkan melibatkan beberapa UMKM yang secara swadaya mendaftarkan diri untuk terlibat, UMKM dari Kabupaten Ngada, UMKM dari Kabupaten Ende, dan 2 bahkan dari Kabupaten Sika. Jadi salah satu syarat yang memang harus dipenuhi dalam event-event daerah seperti begini, event ini tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat kabupaten yang bersangkutan, tapi minimal bisa menarik perhatian warga masyarakat kabupaten tetangga Flores, kalau lebih jauh lagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan secara nasional bisa menghadiri ini, dan itu menjadi poin tersendiri untuk pegelaran dari aspek pengembangan kepariwisataan, sehingga mereka masuk kategori kunjungan wisatawan Nusantara. Dan teman-teman dari travel agent juga support untuk coba mengemas paket perjalanan mereka untuk bisa tiba di Nagekeo pada event yang bersangkutan. Itu cita-cita besar di balik kegiatan pariwisata ini. Namun di balik itu semua, kami juga punya tanggung jawab, terutama dari aspek hiburan dan rekreasi untuk warga masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Melalui event ini,
sekiranya warga masyarakat bisa memperoleh pengetahuan, hiburan, wawasan, dan sebagainya dalam waktu 3-4 hari pegelaran ini. Sekaligus juga perlu kami sampaikan, puncaknya tanggal 7 dan keesokan harinya tanggal 8 Desember adalah hadiah untuk ulang tahun Kabupaten Nagekeo yang ke-17. Oke, ini menjadi informasi. Jadi festival ini menjadi kado terindah ya di hari ulang tahun Kabupaten Nagekeo yang ke-17, Sweet 17 ya. Ya. Oke, ini baik, luar biasa sekali. Baik, Pak Sil, tentunya ada tema khusus nih dalam penyelenggaraan festival ini. Ada tema apa nih Pak Sil? Tema kita masih kebudayaan dan ekowisata. Jadi kebudayaan itu dan tinggalan-tinggalan itu menjadi daya tarik wisata yang tidak pernah hilang oleh waktu, dan juga kita kedepankan edu-wisata maupun ekowisata, sehingga ada kegiatan camping ground untuk komunitas-komunitas di Kampung Adat Kawah, di mana kampung adat itu masih terpelihara keasliannya dan juga alamnya, dan teman-teman orang muda mereka akan camping ke tempat itu, bahkan bermalam di alam bebas, menikmati terang sinar rembulan di malam hari, kemudian sunset maupun sunrise di paginya. Dan juga edu wisata memberikan pengetahuan tentang bagaimana kita memelihara melestarikan lingkungan, terutama lingkungan pesisir pantai, dengan bersama-sama kita menanam tanaman penguat di pinggir pantai bersama dengan komunitas-komunitas setempat dan para pencinta alam lainnya di wilayah pesisir utara Kabupaten Nagekeo, khususnya di daerah Marapokot sekitar pelabuhan. Di situ ada tempat-tempat yang memang sudah disiapkan oleh komunitas setempat untuk kita sama-sama menanam hutan bakau. Jadi sekali lagi tema besarnya adalah kebudayaan dan juga wisata alam pada kesempatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Jadi ini terangkum semuanya ya. Ada event healing, kemudian ada event budaya, juga semuanya masuk ya dalam festival ini, seperti itu ya, Pak. Betul sekali. Betul sekali. Kadis ya. Oke. Nah, ini apa yang menjadi harapannya dari kegiatan festival ini bagi masyarakat Nagekeo, kemudian juga orang muda. Ini seperti apa nih pesan yang mau Anda sampaikan, Pak Sil? Oke, terima kasih banyak. Ini harapan yang paling pertama, tentu saja event ini adalah event, boleh saya katakan sebagai panggungnya rakyat Nagekeo. Kami dari Dinas Pariwisata menyediakan panggungnya, dan yang berekspresi di atas panggung ini adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Nagekeo. Karena itu saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya mau dilihat secara anggaran dari APBD kita memang sangat terbatas, tapi kegiatan atau event-event ini sama sekali tidak menjadi halangan karena keterbatasan keuangan itu, karena sesungguhnya donasi atau perhatian berbagai pihak bahu-membahu untuk menggelar event seperti begini. Kami mendapat dukungan dari banyak pihak, spontanitas, sehingga APBD itu menjadi salah satu bagian kecil dari event yang kita gagas bersama ini. Sehingga dukungan dari banyak pihak itu memang menjadi poin tersendiri yang bisa kami catat, bahwa event ini benar-benar adalah event warga masyarakat. Secara swadaya mereka datang, tampilkan apa yang mereka punyai di panggung event ini. Tentu harapan kami yang pertama, semoga warga masyarakat bisa terhibur sambil menikmati 17 tahun Kabupaten Nagekeo. Harapan lainnya, melalui event ini kami mengajak para pelaku UMKM, pedagang kuliner, semua pihak yang ingin berusaha di bidang usaha jasa pariwisata, ayo mari kita sama-sama ke tempat event. Tentu saja event ini adalah panggung pentas, tapi penonton dan pengunjung membutuhkan sajian-sajian kuliner dan sebagainya, dan inilah kesempatan bagi UMKM untuk berusaha, memilih usaha jasa di bidang pariwisata, khususnya usaha kuliner, perdagangan dan sebagainya di lokasi tempat acara. Kira-kira demikian sementara yang bisa kami sampaikan, dan mohon dukungan dari semua pihak, baik di wilayah Kabupaten Nagekeo maupun teman-teman, sahabat-sahabat Kabupaten tetangga, para pemirsa di mana saja berada di
di antara Flores Lembata yang terdekat dan juga barangkali di tempat lain yang sempat mendengar rencana atau penyampaian kami ini. Demikian Ibu Christine, saya kembalikan. Baik, dan menjadikan Nagekeo the Heart of Flores ya, seperti itu ya Pak Hasil. Flores menjadi branding Kabupaten Nagekeo, sehingga melalui event ini branding ini benar-benar membooming dan juga membooming di wilayah Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya. Demikian harapan kami. Baik, terima kasih Pak Sil. Semoga kegiatan festival 1B-nya berjalan baik, aman dan lancar ya. Kita harapkan bersama ya seperti itu. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Pak Sil. Selamat pagi, salam semuanya.